Assalamualaikum Bunda Silviani. Terhubung Bunda Silvi? Agak jeda ya. Ya, bisa Pak Ustadz. Oke, Alhamdulillah. Sehat Bunda Silviani? Dahsyat ya. Alhamdulillah, Baik. dahsyat. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini 10 Muharram, momentum yang luar biasa. Kali ini kita belajar dunia parenting saat dunia kuantum mengubah perilaku anak. Wah, ini keren banget ya. Teman-teman simak semuanya dengan penuh antusias dan semangat untuk mengisi di 10 hari Ramadan ini. Insya Allah teman-teman saya pada puasa ya. Senang semuanya insya Allah ya. Puasa Muharram. Ini keren banget. Puasa ini puasa yang luar biasa. Baik, waktu dan silakan kepada Bunda Sylvia ini Bu Bella untuk mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu tentang dunia kuantum yang hubungannya dengan perilaku anak kita. Silakan Bunda Sylvia ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar lagi tentang parenting dunia kuantum ya. Jadi kata Pak Ustadz tadi kan ini emang judulnya ini langsung ke parenting karena saya adalah pelaku dan peristiwa dengan ketujuh anak saya ini dan dengan teman-teman dan dengan komunitas kami di Kota Bagu yang tak ada habisnya dengan persoalan anak ini, termasuk saya pun begitu tak ada habisnya. Tapi sesuatu yang saya sangat-sangat syukuri, alhamdulillah bisa belajar dengan ilmu MR ini, sehingga bisa mengatasi segala kegalauan-kegalauan dalam membersamai anak-anak ini. Sebelumnya, Pak Ustadz, saya menyapa dulu ya teman-teman yang hadir di sini, yang maaf, ini yang buka kamera ini Ibu Mariatun, Marhayati, Sri Agustina, Indriani Malang, Ibu Kartini ini dari Kota Mobagu, siapa ini lagi, Ibu Haja Usma, Nurul, Masya Allah ini teman saya juga dari Kota Mobagu, Ibu Rosa, Musdalifah, eh, Ai Habibah, Cianjur, dan semua teman-teman di ada lagi Tri Lestari, Eka Kuningan. Nah, oke. Insya Allah kita akan belajar ya eh, sekitar kurang lebih hampir 1,5 jam ke depan kita akan belajar tentang eh, parenting tentang anak karena anak ini ya yang punya anak ada persoalannya, yang tidak punya anak juga ada persoalannya. Sebenarnya yang enak itu gimana ya, punya anak atau nggak punya anak? Kalau yang saya yang anak saya 7, saya ngelihat, wah enak ya yang nggak punya anak. Dia kalau masuk surga itu enak kali, langsung lurus aja. Tapi kalau saya ini bisa-bisa masuk surga, udah melangkahkan kaki pertama di surga, nggak jadi. Ada yang protes tuh, anak pertama protes. Terus langkah lagi, oh ada lagi anak yang ketiga protes. Terus, jadi itu akan semua akan dipertanggungjawabkan ya. Oke, saya share screen dulu. Kita akan mulai dengan materi kita. Ini ada kurang lebih 102 orang kita bersama di sini ya. Katanya sekarang eh, kita sebagai ibu itu gimana harus kita itu harus bisa sehat secara mental. Karena apalagi menghadapi anak-anak ini kita harus siap secara mental karena anak-anak itu benar-benar adalah ujian ya dalam kehidupan kita. Baik yang punya anak maupun yang mungkin Allah belum eh, kasih ya.
Teman-teman, apa sudah mulai terlihat? Proses, masih proses. Agak agak jeda emang. Mungkin jarak Membagu dengan sini nggak deket ya. Lagi OTW, Pak Ustadz. Iya, gitu. Nah, udah tampak full. Kelihatan ya. Nah, judulnya Oke, ini udah terlihat ya, Pak Ustadz ya. sudah. Oke, oke kita mulai. Judul kita kali ini adalah koneksi sebelum koreksi. Nah, temanya yaitu bagaimana kita menjadi orang tua yang terhubung dengan hati anak dalam dunia kuantum magnet rezeki. Eh, Bagaimana kita koneksi sebelum koreksi, tapi biasanya kita selalu koreksi, 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 tapi tidak ada koneksi. Bahkan ada orang tua yang bilang ini, saya biasa dipanggil Mama Sarah. Ya, Mama Sarah, saya udah kasih duduk loh, kasih nasihat A sampai Z, sudah lengkap nasihatnya. Tapi besok kok dia bikin lagi, terus dia anaknya bilang, oke, oke Mama, oke Mama. Tapi kok bisa besoknya diulang lagi, lusanya diulang lagi, bulan depan diulang lagi. Kok kenapa saya sudah nasehatin dia loh? Nah ini karena koneksinya belum ada. Kita hanya koreksi dan nasihati. Apalagi kalau punya anak-anak yang sudah remaja, wah itu kita harus sebagai teman. Nah, coba kita kalau sebagai teman tuh selalu mengintimidasi, selalu mengoreksi, gimana rasanya kita? Nah, disinilah bagaimana kita bisa koneksi di dalam dunia kuantum. Nah, bagaimana kondisi generasi kita saat ini? Kita lihat sekeliling kita lihat di daerah kita, bagaimana? Sangat memprihatinkan kondisi anak-anak sekarang. Apalagi saya menjadi ketika menjadi trainer magnet rezeki dan juga sebelumnya memang saya Pak Ustadz banyak orang yang datang konsul mungkin nggak tahu kenapa ya melihat saya mungkin dari latar belakang memang saya dari praktisi pendidikan ya dari uh, apa pendidikan anak usia dini dan mereka mungkin melihat karena latar belakang suami juga yang pendidik, kami mempunyai anak tujuh, mereka melihat mungkin anak tujuh saya ini adem-adem saja, padahal mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam uh, di dalam keluarga saya. Nah, kondisi generasi saat ini sudah sangat memprihatinkan. Kita lihat pergaulan bebas, bagaimana halak antara anak anak-anak itu ke orang tua, ke gurunya, bagaimana perilaku mereka. Bahkan banyak ya kita lihat sekarang anak-anak kayak mereka ngerokok, mereka nggak segan-segan lagi merokok di pinggir jalan, mereka nggak segan-segan lagi. Padahal itu di zamannya saya ya untuk merokok itu, ya saya tahu ada banyak teman-teman saya juga itu yang ngerokok tapi masih agak sembunyi-sembunyi. Tapi sekarang cuek aja mereka di pinggir jalan. Mereka berboncengan itu anak-anak, remaja, laki-laki, perempuan itu biasa aja kelihatannya. Terus kadang anak-anak kita sekarang ya generasi milenial ini mereka nongkrong sampai subuh. Tapi saya juga memperhatikan ketika mereka nongkrong itu bersama-sama, tapi mereka semua asik dengan gadgetnya. Jadi sebenarnya gimana? Bahkan ada juga anak-anak yang ya kalau di rumah termasuk saya juga, anak-anak saya itu ya lebih betah di kamarnya. Dulu waktu zaman saya ya, kalau punya anak terus gak keluar-keluar rumah, kita senang kan? Ya, anak saya itu nggak pernah keluar, dia itu betah di dalam rumah. Tapi zaman sekarang, anak kita di dalam kamar itu kita khawatir. Ya, dia memang di dalam kamar, fisiknya itu ada di dalam kamar, tapi pikirannya itu dia sudah berada dengan gadgetnya, dia itu sudah bisa sampai ke luar negeri, sampai kemana-mana. Dulu kan kita masih, zamannya saya masih telepon itu pakai telepon rumah. Kalau ada panggilan masuk, itu semua seisi rumah, itu semua dengar. Tapi sekarang kan kita nggak tahu. Tapi kita pun nggak bisa, oh stop, kamu nggak boleh pakai
gadget. Enggak boleh juga. Nah, itulah kondisi generasi kita saat ini. Dan kita kadang-kadang suka, dulu zamannya mami, begini. Nggak zaman lagi kita mencontohkan, karena zaman sudah berbeda. Nah, ini ada 4 tingkatan rezeki menurut Ibnu Qayyim. Jadi, menurut Ibnu Qayyim itu, yang pertama itu, tingkatan yang paling rendah adalah harta. Uang atau materi adalah bentuk rezeki paling dasar yang diberikan Allah kepada seluruh makhluknya, baik yang taat maupun yang ingkar. Bayangkan harta ini ya, saking tidak ada artinya, Allah berikan semua. Siapa yang mau? Siapa yang mau ambil? Mau sholat, mau nggak sholat, Islam, non-Islam, semua diberikan. Saking nggak ada artinya harta ini. Tapi yang mengherankan, justru di rezeki yang paling terendah ini, kita punya banyak persoalan di rezeki yang paling rendah ini. Bahkan kita bikin galau, kita bikin apa sampai kecemasan, anxiety gara-gara rezeki yang paling rendah ini. Nah, kemudian eh, tingkatan yang di atasnya lagi ini, setelah harta, adalah kesehatan dan afiat, tingkatan yang tinggi. Kesehatan dan kekuatan tubuh merupakan rezeki yang jauh lebih berharga daripada sekedar uang. Karena walaupun kita punya uang banyak, tapi kalau kita tidak sehat, kan juga banyak ya kita dengar-dengar orang yang tidak sehat itu mereka bilang, oh mending nggak punya apa-apa asalkan badan kita sehat. Kalau disuruh pilih, bahkan orang yang lagi kurang sehat, kita kasih dia bahkan mencari bagaimana di mana tempat penyembuhan semahal apapun, bahkan menjual hartanya untuk mendapatkan kesehatan. Kemudian yang ketiga, tingkatan utama yaitu keturunan yang soleh. Memiliki anak yang taat beribadah dan mendoakan orang tuanya merupakan bentuk investasi rezeki yang paling utama. Masya Allah, kalau ini yang kita selalu doakan ya, semoga kita menjadi kita mendapatkan keturunan-keturunan yang soleh itu, karena ketika kita meninggal kan yang ditinggalkan 3 dan salah satunya ini anak yang soleh. Gimana kira-kira ketika anak kita ini kita tinggalkan, dia nggak tahu doa, dia ngajak siapalah, ngundang banyak orang untuk ketika kematian kita itu, dia ngundang banyak orang untuk datang mendoakan orang tuanya. Yang sebenarnya itu kan doa anak soleh kepada orang tua itu yang nyampe. Tapi karena dia punya banyak duit, dia bangun kita kuburan yang indah, yang megah. Apakah itu yang menjamin? Jadi ini semoga kita ini semua bisa yang punya anak soleh ini, insya Allah kita bisa anak-anak kita ini mencapai ini ya, anak soleh. Kemudian yang keempat, tingkatan yang paling sempurna yaitu ridhonya Allah, atau ketakwaan, ketenangan hati dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Segala ketetapannya adalah puncak dari segala rezeki, yaitu ketika Allah ridho sama hambanya, insya Allah kita bisa merasakan kalau di mana rezeki itu surga sebelum surga yang sebenarnya. Jadi walaupun kita masih di dunia, kita bisa kata Pak Nasir, kita bisa merasakan fasilitas surga. Masya Allah. Ketika Allah ridho, maka uh, rezeki pertama, kedua, ketiga, insya Allah akan datang kepada kita. Dengan tentunya dengan cara Allah. Nah, kita mau anak yang soleh. Tapi disebutkan di dalam Quran, itu ada, bahkan disebutkan ini, kalau yang saya lihat ada 3 surat yang membahas itu. Anak adalah ujian. Kita mau anak soleh tadi untuk mendoakan kita. Tapi tidak semudah itu untuk mendapatkan anak soleh. Akan ada ujian-ujiannya. Seperti disebutkan pertama di surat Al-Anfal ayat 28 yang artinya, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu hanyalah ujian atau fitnah, dan di sisi Allah pahala yang besar. Nah, ini menggambarkan anak adalah ujian atau fitnah. Kemudian di surat At-Takabun
kamu dan anak-anakmu hanyalah ujian, dan di sisi Allah pahala yang besar. Ketiga, di surat Al-Kahfi ayat 46, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Masya Allah, ini di 3 surat ini disebutkan. Oleh karena itu, teman-teman, jangan heran ketika kita punya anak, kita itu kadang berpikir, kok ini saya sudah bikin begini, kok dia begitu. Kita ajak dia ke kanan, dia ke kiri. Karena ini anak adalah ujian. Karena ketika anak kita itu ranking, penghafal Quran, semakin tinggi anak kita mendapatkan fasilitas dunia, kadang membuat kita lupa, membuat kita terlena dengan anak-anak kita. Nah, di sinilah datangnya ujian. Yang sebenarnya kita ketika masih diuji dengan anak-anak kita, karena Allah sayang. Sayang sama kita, kita jangan terlena dengan anak-anak ini. Jangan kita lalai atas perintah Allah karena anak-anak. Bahkan karena demi anak orang, banyak orang yang sekarang ya mengorbankan, melakukan cara-cara yang tidak diridhoi Allah demi untuk kesuksesan, dengan alasan untuk kesuksesan anaknya. Kayak anaknya tes apa, nyogok. Ya Allah, na'udzubillah, kita nyogok. Gimana nanti dia bekerja? Gajinya itu hasil nyogok. Tidak heran kita berharapkan, oh iya anak saya sudah masuk ini, bekerja di sini, oh insya Allah jaminan, itu dia jaminan, eh, dia meninggal pun akan gajinya ada, dia punya harta, dan nanti anak keturunannya, keluarganya bahagia. Tapi kok banyak yang sudah mendapatkan yang orang tuanya sogok tadi, kok kehidupan anaknya masih begitu-begitu juga, masih punya penuh ujian dan cobaan. Bahkan ada orang tua yang rela membayar joki ketika anaknya tes, membayar joki. Padahal sebenarnya anak-anak itu biar, karena belum tentu, jangan sampai kita cita-cita kita, oh saya dulu mau jadi dokter, kok nggak jadi? Saya mau anak saya jadi dokter. Entah kita belum konfirmasi anaknya senang nggak jadi dokter. Hanya sebentar, oke, anaknya jadi dokter. Tapi ketika anaknya jadi dokter, karena tidak ada kecintaan di dalam hatinya, akhirnya apa? Dia jadi dokter yang tidak ada rasa empati. Ketika dia memeriksa pasien, padahal jadi dokter itu, kita senyum aja sama pasiennya, itu sudah mulai ada kesembuhan sama pasien itu. Jadi bagaimana jiwa kita, empati kita itu tumbuh ketika anak-anak kita itu menjalani profesinya itu dengan cinta. Kira-kira teman-teman, ini saya dan anak-anak saya, tapi ini foto sudah berapa tahun yang lalu ya. Anak saya yang 2 yang kecil ini sudah sama tinggi loh dengan saya sekarang. Kira-kira dengan ketujuh anak saya ini, menurut teman-teman, apakah ada ujian sama saya? Atau oke-oke aja? Saya rasa bagi teman-teman ini ada ibu-ibu yang punya anak, pasti udah kebayang gimana, apa yang terjadi di rumah saya dengan ketujuh anak saya ini. Luar biasa. Kalau mungkin saya bikin buku, banyak ceritanya tentang ketujuh anak saya ini, dalam suka dan duka. Nah, ketika saya punya anak 7, punya anak 7 ini, kemudian ada di titik suami saya masuk penjara, suami saya dipecat dari PNS. Kira-kira saya anxiety atau enggak ya dengan anak 7 saya ini? Teman-teman, saya dulu berpikir satu anak itu saya harus siapkan kurang lebih 50 juta ya per anak untuk kuliah. Biar kuliah saya udah hitung-hitung. Biar kuliah. Semakin saya pikirkan waktu itu, ya Allah, gimana ya? Aduh, semakin gak cukup. Apalagi suami saya sudah tidak bekerja. Saya mulai insomnia, ada kekhawatiran, ada kegalauan lah mulai muncul. Akhirnya saya belajar ilmu magnet rezeki. Nah, apa sih yang saya dapatkan dari ilmu magnet rezeki ini dengan anak-anak saya? Bagaimana saya membawa, mendampingi mereka dalam kehidupan dunia ini? Nah, saya mulai dari meniti pola rezeki masa lalu, terutama dengan kehidupan suami saya. Nah, suami saya ini
pernah dulu ya, saya bawa materi, saya pernah katakan, suami saya ini berasal dari keluarga, ibu bapaknya itu petani, mereka tinggal di kebun, dia SD aja itu jalan sekitar kurang lebih 6 sampai 10 kilo, sepatunya itu dijinjing dulu, mereka tinggal di kebun, tapi mereka punya keinginan, jiwa untuk sekolah. Dan akhirnya suami saya bisa dapat beasiswa dari World Bank Amerika, bisa juga waktu itu saya dengan suami masih uh, di Australia, dapat beasiswa juga ke Australia. Ini yang sudah sekeluarga. Waktu ke Amerika dia masih bujangan. Pulang dari ini beasiswa juga, dan pulang dari situ pelatihan di Jepang selama 4 bulan tentang bagaimana perencanaan, dan ini juga beasiswa. Kemudian dari situ saya belajar, saya banyak bercerita dengan ibu mertua saya, karena saya penasaran kan gimana caranya dia dengan anak 6, kok bisa anaknya itu bisa sekolah. Disinilah saya mulai korelasikan dengan ilmu magnet rezeki. Begini, rezeki datangnya dari mana? Nah, rezeki itu datangnya ajaib. Datangnya tiba-tiba, bukan sebab akibat. Seperti di surat At-Tolak ayat 2-3. Yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari semua permasalahannya dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan ini yang saya pelajari dari ibu mertua saya. Saya banyak berbincang, gimana ya ibu dulu. Saya waktu itu ketika punya anak, dan suami saya waktu itu, saya melihat suami saya baru dilantik waktu itu jadi kepala Bapeda, adiknya satu jadi kepala dinas pertanian, dan adiknya yang satu lagi jadi kepala sekolah. Mereka bertiga datang salim sama ibunya. Saya waktu itu sampai melihat gini, lah ibu aja ini kok bisa mensukseskan ya anak-anaknya itu dari sisi dunianya ya, bisa mensukseskan anak-anaknya dengan fasilitas yang kalau dilihat bukan, malah nggak ada. Mereka dia hanya profesi mereka hanya petani, bisa. Terus gimana dengan saya? Dengan saya saat sekarang ini, eh, suami yang sudah punya pekerjaan, yang dibilang mapan lah ya. Masa saya nggak bisa kayak mertua saya? Nah, ketika saya belajar ilmu magnet rezeki, nah inilah saya melihat bahwa rezeki itu datangnya tiba-tiba, bukan karena sebab akibat, bukan karena kita, oh dia kan bisa sampai sekolah yang bagus karena dia anak pejabat, karena mereka ya keturunan darah biru, mereka punya warisan yang nggak ada habis-habisnya. Bukan, bukan seperti itu. Tapi ini passwordnya di sini ada bertakwa. Ibu mertua saya dan bapak mertua saya itu mereka benar-benar keyakinan sama Allah, dan LOP-nya itu yang sangat kuat. Ada salah satu jurus di magnet rezeki yaitu Law of Projection atau dunia kuantum yang mereka gunakan. Ayah ibu saya ini gunakan. Sampai kata ibu saya waktu itu ada orang yang bertanya, kamu punya eh, kebun berapa banyak emang? Kata ibu saya waktu itu, ya saya punya pohon kelapa 60 pohon aja. Itu aja mereka yang punya. Tapi Allah mulai buka rezekinya dari anak-anak ini. Jadi Allah yang datangkan persoalan, dan Allah pula yang satu-satunya pemberi solusi atau datangnya secara ajaib. Nah, ini ada jurus di dalam magnet rezeki itu ada 101 jurus ya. Dan ketika ikut training itu ada 10 jurus aja, 10 jurus utama. Nah, saya akan bahas di sini satu jurus, Law of Projection. Nah, tentang kita akan bahas tentang dunia kuantum. Ada sistem kerja bawah sadar dunia kuantum yang kita semua pasti mengalami. Jadi, di dalam pikiran kita itu ada sistem kerja bawah sadar atau dunia kuantum kita. Kita ketika kita membicarakan orang lain lalu
orang lain itu datang. Kita dia itu CTMR loh, dia itu suka ngadain training. Tiba-tiba Pak Ustadz Solicitnya datang. Nah, itu Pak Nas di semua training-training yang dia berikan, yang dia bawakan itu semua orang mengalami ini. Karena semua orang mengalami berarti ini bukan yang kebetulan. Berarti ada pola di balik itu. Kayak firasat kita kepada anak, dia ngekos, dia kuliah jarak jauh, karena kita masih hubungan batin kita dengan anak-anak kita. Oh, ternyata anak-anak kita. Nah, kemudian, nah ini kita belajar bahwa dunia itu ada dua, yaitu dunia kuantum, dunia realita, dan dunia kuantum. Jadi di dalam dunia realita itu, pada saat ini kita terpisah-pisah. Ini ada kumpulan manusia dan ada kumpulan benda. Kita hidupnya itu terpisah-pisah di dalam dunia realita. Tetapi di dalam dunia kuantum kita ini, terlihat kan di atas itu terpisah-pisah kan, tapi di bawah ini itu nyatu kan semua. Dan itu ada di dalam contoh di surat ke-11 ayat 118 yang artinya jika Tuhanmu menghendaki tentu dia jadikan. Dan surat yang kedua yaitu sesungguhnya Allah menciptakan kamu. Ini surat ke-49 ayat ke-13. Kemudian ada hadis, jiwa orang mukmin laksana ruh yang berbaris rapi. Nah, jadi ini ya, di dunia realita kita itu terpisah-pisah. Tetapi di dunia kuantum ini Allah sudah katakan kita itu satu. Oleh karena itu, seperti tadi, kita bisa kan membicarakan seseorang, terus tiba-tiba orang itu datang. Saya kadang kenapa saya kepikiran dia, ternyata dia kurang sehat. Oh, ternyata dia lagi ujian dan dia lagi galau dengan ujiannya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita itu ada firasat, ada dunia kuantum yang bekerja. Nah, kemudian ntar ya teman-teman, ini lagi signalnya ini teman-teman. Di dalam dunia realita itu kita terpisah-pisah. Dan contoh seperti saat sekarang ini kita lagi Zoom, teman-teman ada dari Kota Mubagu, ada dari Palembang, ada dari Jambi. Semua kita ini dalam dunia realita kita terpisah. Tapi Masya Allah kita bisa terhubung di dalam dunia. Signal ini apakah teman-teman bisa lihat? Kita nggak bisa lihat signal. Tapi kita bisa terhubung. Nah, itu di dalam dunia kuantum. Dan kemudian seperti lampu dan saklar. Itu kan terpisah keduanya ini sehingga bisa nyambung lampu menyala. Ketika saklar di on maka lampu akan menyala. Keajaiban akan terjadi. Itu menandakan bahwa di situ apa yang membuat lampu itu menyala? Yaitu ada listrik di situ. Listrik apakah teman-teman bisa lihat? Teman-teman nggak bisa lihat kan listriknya? Nah, itulah dunia kuantum, signal dan listrik. Ini wow keren ini. Oke.
Sinyal ya. Oke, sabar teman-teman ya, Di doain sinyalnya kali ini. sinyalnya. Oke. Teruskan Bun. Oke, sabar ya teman-teman ya. Ini ya inilah dunia kuantum ya. Dunia kuantum itu kalau terputus ya akhirnya kita nggak bisa terhubung lagi. Ya, maka akhirnya disambung lagi. Oke, nggak apa-apa. Disambung lagi dengan apa? Energi kita dengan suatu obat. Tapi kita kalau ngaji ini nggak suatu obat ya. Ya, disambung lagi dengan suatu obat dong. Dan keterhubungan kita dengan sama ya, teman semuanya. Oke, apa? Dan lanjut lagi. Saya kan bisa pilih langsung. Mana bisa pilih? Kan di laptop ya. Ya, silakan bisa pilih. Sudah host co-host. Hmm. Lanjut materinya. Oke, bisa terdengar suara saya sekarang ya. Bisa, bisa. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi teman-teman seperti tadi ya, di dalam dunia kuantum kita itu satu sama terhubung. Contoh listrik dan signal. Dan saat sekarang ini langsung terjadi sama kita kan ketika signalnya tidak tersambung, nah maka kita terpisah di dalam dunia kuantum. Apakah suara saya masih terdengar ya? Terdengar, Bun. Silakan, silakan lanjut. Fokus Oh di iya, suara aja nggak apa-apa. Lanjutkan, Bun. Dengar. nah, tapi slide saya nggak kelihatan ya Pak Ustadz. Ya, nggak nampak. Udah nggak apa-apa tanpa slide. Nggak nampak ya. Oke. Nggak nampak. Jadi teman-teman, itulah bagaimana kita di dalam dunia kuantum. Jadi em, kita di dalam dunia kuantum itu satu sama dan terhubung. Ntar kok saya nggak bisa melihat. Ini kayaknya nampak ya Pak Ustadz. Yang nampak masih eh, ya sekarang baru mau share screen tuh, baru proses. Ya terlihat ya.
Yes, Oke. sedang proses. Yes, terlihat. Ya, oke. Nah, eh, jadi setiap pikiran kita itu adalah energi yang akan terpancar dan tervibrasi ke alam dan kemudian akan menjadi nasib. Nah, contoh seperti eh, gambar ini, teman-teman lihat kan? Ini ketika kita melihat eh, kita melihat ini adalah gambar apa? Ini adalah gambar otak kita. Nah, di dalam otak kita itu per 1 detik itu ada 2 juta informasi yang masuk. Kemudian 2 juta informasi yang masuk ini akan diolah di dalam otak kita, kemudian menjadi 60.000 pikiran setiap hari. Dan kemudian akan terpancar menjadi nasib kita. Jadi 2 juta informasi per detik ini masuk seperti kayak ada itu, semua ini yang masuk. Nah, ketika 2 juta informasi yang masuk ini positif, maka akan diolah menjadi 60.000. Ketika 2 juta informasi yang masuk ini per detik ini adalah yang tidak positif, maka akan diolah pun menjadi pikiran yang tidak positif dan nasibnya pun tidak positif. Kemudian, nah di sini kita harus mengetahui bahwa rahasia dari kekuatan pikiran, rahasia kekayaan itu adalah ketika kita menguasai kekuatan pikiran kita, menguasai otak kita. Dan pikiran itu ada yang positif dan doa. Semua doa dikabulkan oleh Allah, baik yang positif maupun yang negatif. Jadi beda ya. Kita ingin dan fokus. Saya ingin baju itu, tapi kita hanya ingin saya, tetapi kita fokus. Saya ingin saya akan pakai ke sini, saya ini, jilbab saya yang ini, maka baju itu akan kebeli. Atau contoh ketika kita bilang, ibu-ibu tadi di depan rumahnya ibu-ibu ada berapa mobil merah yang lewat. Kata ibu-ibu berapa? 1 atau 2. Pergi ke depan rumah dan hitung berapa mobil merah yang lewat. Tiba-tiba kok banyak mobil merah. Itu karena kita sudah mulai fokus. Sudah mulai fokus ke mobil merah. Jadi kelihatannya kayak banyak karena kita ada fokus. Jadi kalau kita tadi bedanya ingin dan fokus. Kemudian kekuatan pikiran. Hidup kita yang sekarang ini adalah proyeksi dari akal pikiran kita. Jadi apapun kayak profesi kita ya sekarang kita misalnya jadi perawat, jadi guru, biasanya itu karena proyeksi dari entah dari orang tua kita atau dari kita juga. Sehingga terjadi saat sekarang iwan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mengendalikannya. Jadi di 2 juta informasi yang masuk itu memang nggak bisa kita atur, tapi kita bisa mengendalikan dengan memfollow akun-akun yang positif dan unfollow akun-akun yang tidak positif supaya bisa terkendali.
Nah, di surat Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya yang artinya mereka merubah nasib yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, contoh dengan ikhtiar kita, upaya kita, salah satu ilmu yang insya Allah untuk merubah nasib kita. Nah, ketika kita mulai belajar, di situ pun Allah merubah nasib kita. Kesalahan fikir. Jadi jangan sampai kita melakukan kesalahan dalam pikiran kita. Ketik menjadi 60.000 pikiran dan menjadi nasib. Jadi hati-hati dengan pikiran kita ini. Kita nggak bisa lawan yang masuk, tapi kita bisa mengendalikan menjadi pikiran-pikiran yang positif. Jadi otak kita itu kita pakai ya gadget kita ini ada algoritma di situ. Kalau kita melihat yang positif, yang muncul disajikan muncul terus karena dia membaca pikiran kita. Itu namanya algoritma ini ya. Tentang fokus. Nasib kita adalah hasil dari fokus pikiran kita. Nah, sekarang apa yang kita fokus? Nakal. Kita bilang gini, aduh anak ini nakal, nakal banget. Ini dia begini. Maka anak itu akan nakal, tapi dia aktif. Kita bilang anaknya aktif. Ya, jadi jangan bilang lagi nakal. Ketika nakal, nakal terus. Jadi anak kita itu aktif. Jadi bagaimana fokus kita? Ketika kita fokus aktif, jadi semoga anak saya ini aktif mencari uh, kreativitasnya, vibrasinya itu nggak akan jadi tadi nakal. Kayak kita mendoakan ya anak kita gimana anak kita itu biar nakal. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi nggak terlihat lagi slide-nya. Tampak, tapi kembali ke mode yang sebelum di full screen. Nggak apa-apa pun, lanjut aja. Ya, jadi ketika anak-anak kita itu kita fokuskan yang uh, seperti tadi, kita fokuskan bahwa anak kita itu bukan nakal tapi aktif. Contoh seperti kisah uh, Imam Masjidil Haram ya, Sesudais. Saat itu ibunya itu karena punya acara jadi lagi masak yang banyak. Ketika ibunya masak yang banyak, dia melihat mungkin ibunya waktu itu membubuhi garam-garam ya di masakan itu. Ketika ibunya pergi mandi itu dia melihat ada pasir seperti garam. Jadi dihamur-hamurkanlah pasir ini. Ketika ibunya selesai mandi, pas keluar, coba gimana kalau kita seandainya itu terjadi sama kita, anak kita, aduh memang kamu dasar, tapi
semoga kamu menjadi imam Masjidil Haram. Jadi itu menjadi doa walaupun ibunya eh, saat itu marah ya sama Imam Bukhari ini, tapi ibunya itu berkata yang tetap keluarnya yang positif. Dan akhirnya Masya Allah, bukan ibu Imam Bukhari ya, Sesudais ini. Akhirnya Sesudais ini menjadi imam yang ditunggu-tunggu di Masjidil Haram. Masya Allah. Jadi itu karena fokus pikirannya ibunya itu selalu ke yang positif. Nah, dan inilah kita selalu kita usahakan, kita selalu fokuskan pikiran kita itu ke yang uh, positif. Nah, ketika seperti itu, jadi teman-teman, ketika kita punya anak itu memang namanya anak-anak ya, apalagi yang masih punya anak usia dini. Anak usia dini itu karena 90% pembentukan otak anak di usia ini, maka kita lihat kalau anak usia dini itu 0 sampai 6 tahun tidak berhenti bergerak. Karena itu adalah tuntutan dari 90% perkembangan otak anak ini. Jadi ketika anak-anak kita itu bergerak, biarkan dia bergerak selagi dia itu, kalaupun dia jatuh, tapi perkiraan saja, dia jatuh paling lecet sedikit, biarkan. Karena ketika disitulah dia membuat satu pelajaran, kakinya akan lebih kuat, dia akan lebih hati-hati karena dia mengalami. Jadi biarkan anak-anak kita itu dia mengalami, karena ketika dia mengalami, maka insya Allah akan menjadi pembelajaran bagi dia. Nah, seperti ada ini penelitian dari Masaru Emoto. Masaru Emoto itu meneliti dua buah gelas air. Air yang pertama itu diberi kata-kata yang positif. Kamu cantik, kamu Masya Allah, thank you. Kemudian gelas yang kedua itu dipakai kata-kata yang tidak positif. Pokoknya kata-kata yang kurang bagus lah dipakaikan. Nah, ketika dua gelas air ini diteliti di bawah mikroskop, maka dilihat eh, kan dibekukan dulu air ini. Kemudian dilihat yang gelas yang diberi kata-kata positif itu nampak kristalnya itu membentuk seperti energi berlian. Dan yang kedua yang tidak diberi kata-kata yang tidak positif ini nampaknya seperti energi bubur. Kristalnya tidak bagus dilihat. Nah, tubuh kita ini terdiri dari 80% itu kurang lebih terdiri dari air. Jadi bayangkan kalau anak kita itu, terus kita selalu katakan, dia ini nggak mampu, dia ini nakal, dia ini pokoknya kata-kata yang tidak baik. Nah, maka itu akan jadi kenyataan. Jadi hati-hati kita ibu-ibu, apalagi kita ibu-ibu ini, doa kita, apa yang keluar dari mulut kita itu akan jadi kenyataan. Masuk itu eh, akan masuk di dalam dunia kuantum dan diaminkan oleh para malaikat. Nah, kita lihat ini. Kalau energi bubur itu seperti ini. Coba lihat kita orang. Terus di luarnya itu energi bubur. Rezeki nggak bisa masuk loh kalau energinya energi bubur. Kalau ada rezeki apapun nggak bisa. Mungkin masuk, tapi tidak ada keberkahan. Tidak ada berkah dari Allah. Nah, kemudian tadi ya kisah dari Masjidil Haram. Jadi coba ini teman-teman, eh, ibu-ibu, coba kita memperhatikan video berikut ini. Ini adalah sebuah video yang coba lihat. Ini ada seorang yang lagi makan jeruk nipis. Maaf ya bagi yang saum. Kerasa apa? Nah, jadi teman-teman, ketika kita melihat video tadi ya, itu nggak ada jeruk di depan kita, tapi kita kok rasanya air liur kita juga keluar. Nah, begitu juga kita kepada anak-anak kita. Kadang kita kayak anak saya, mah saya mau ke Manado bawa motor itu perjalanan Kota Manado kan agak jauh ya.
itu kurang lebih 4 jam. Aduh kamu naik motor, nanti kamu di jalan kecelakaan, nanti kamu gini gini. Itu namanya kita menjeruk nipisi. Oh, nanti anak kita ini, aduh dia tes terus dia nggak lulus terus gimana? Itu namanya jeruk nipis. Itu namanya anak adalah ujian. Kita jeruk nipisi. Jadi ini ada testimoni, contoh ya. Saya ingin anak saya yang pertama ini, anak saya Sarah ikut camp Magnet Rezeki di Jakarta. Tapi saat itu saya berpikir, gimana ya, uangnya dari mana? Kami dari daerah ini, kalau dari Kota Bogor ke Jakarta, tambah bayar biaya masuk 3.500.000, tambah uang tiket PP itu, kalau dipikir-pikir itu harus siapin 10 juta lah, kurang lebih. Saya belum punya kelebihan, tapi saya ingin sekali anak saya ikut. Saya masuk ke dalam dunia kuantum. Saya bayangkan, karena saya pernah ikut camp, saya bayangkan anak saya ini ikut, dia ikut. Akhirnya teman-teman, kurang lebih 1 minggu sebelum, 2 minggu lah ini, sebelum acara camp, ada tes. Tes untuk pelatihan guru PAUD di Kemendikbud, tapi syaratnya harus pelatihan STEAM, tapi syaratnya harus bisa berbahasa Inggris dan memasukkan TOEFL, memasukkan IELTS kurang lebih nilai 6,5, nilai 6 aja. Dan anak saya pas dia punya IELTS yang masih berlaku, oke daftarlah. Yang mendaftar tuh 400 orang dan yang lulus itu keterima itu 40 orang. Itu kan dibiayai uang tiket ke sana. Dan akhirnya anak saya ke sana ke Kemendikbud. Kenapa harus berbahasa Inggris? Karena dosen yang datang mengajar mereka itu dari Australia, dari Monash University. Jadi mereka datang. Jadi akhirnya anak saya ke sana. Dan 4 hari setelah pelatihan ini, camp, tidak ada yang kebetulan. Akhirnya ini mereka 40 orang ini yang ikut, dibiayai oleh Kemendikbud, dan akhirnya anak saya bisa ikut camp dengan daftar camp setelah itu. Jadi mereka ini ada dikasih semacam kayak uang duduk ya, dikasih uang duduk dan keren lagi nih. Dan akhirnya alhamdulillah anak saya bisa ikut camp bulan tahun lalu ya, kalau nggak salah Desember apa November itu. Dan saat anak saya sebelum camp ini dia sudah bilang, Mam saya mau ke psikolog. Saya bilang, ke psikolog ngapain? Kamu ikut aja dulu camp. Setelah dia ikut camp ini, Masya Allah, menjadi pribadi yang baru, melepas luka-luka batin, dan Masya Allah, senang sekali ketika dia pulang itu memeluk saya, meminta maaf, masih di sana sudah telepon-telepon, minta maaf Mama, saya mohon ridho dari Mama. Dia sudah belajar tentang triangle miracle. Alhamdulillah ya, anak saya ini biasa loh. Oh, ibu-ibu, Imam Bukhari itu terlahir buta, tapi doa ibunya itu di dalam dunia kuantum itu doa yang memohon kepada Allah, anaknya bisa melihat di 6 tahun. Imam Bukhari bisa melihat dan membuat sebuah karya hadis, pahala yang mengalir, amal jariah yang mengalir kepada Imam Bukhari dan ibunya. Ini buta loh, bisa. Dan ini anak saya ini ada di Makassar. Ketika saya ini, ya Allah, saya saat itu saya berpikir begini, saya titipkan anak saya ini ngekos ke teman dekat saya. Teman dekat saya, jadi saya berpikir anak saya akan dijaga oleh teman saya ini. Dan itulah, kita bukan menitipkan dia kepada Allah, tapi kita merasa anak kita titip sama teman, dan akhirnya pada suatu saat teman saya ini nelpon, oh anakmu ini pulang subuh loh, suami saya sholat subuh tiba-tiba dia pulang. Coba gimana perasaan kita sebagai ibu? Kalau saya nggak belajar, dulu anak saya pertama juga di Jakarta, ketika dengar kabar yang pokoknya aneh-aneh, langsung check out tiket pulang. Dan tapi ini kan sudah belajar magnet rezeki. Saya bangun sholat tahajud. Saya berdoa, ya Allah, Engkau membolak-balikkan hati anak saya. Engkau yang menggenggam dia. Dan akhirnya saya WA kepada anak saya itu. Namanya Nina ya. Nina sayang Mami dan Nina terpisah jauh dalam dunia realita. Tapi di dalam dunia kuantum, Allah satukan
torang PHT ini bahasa Manado ya, Mami tidak bisa peluk Nina, Mami tidak bisa awasi Nina langsung, Mami terkadang khawatir sama Nina, Mami hanya bisa bermohon pada Allah karena hanya Allah yang membolak-balikan dan memegang hati Nina. Mami hanya memaksimalkan Mami punya doa sebagai kekuatan doa ibu yang bisa menembus langit. Ya Allah, lindungilah anakku Nina di Makassar, jaga dia, lindungi dia. Dan kemudian dia balas lagi. Dan inilah akhirnya kami terhubung di dalam dunia kuantum. Saya hadirkan hati saya, rasa cinta saya, dan saya serahkan kepada Allah. Masya Allah. Malah jadi ternyata dia itu pulang subuh itu karena apa? Dia sudah bermalam di rumah temannya, kalian dekat kampus, karena pagi-pagi itu masuk lab, sepatu labnya ketinggalan. Jadi dia pulanglah subuh-subuh itu untuk ngambil sepatu lab, baru pergi lagi ke kampus. Jadi coba teman-teman, kalau kita nggak belajar, kita akan selalu pikiran kita tidak positif, selalu uh, jadi selalu bagaimana kita positif, positif. Ya Allah, kita serahkan kepada Allah. Nah, kemudian Raffi, dia ini suka ngelukis gitu. Terus tiba-tiba satu saat dia ikut lomba. Eh, dia bilang gini, aduh mama, aduh kok ada anak juri ikut. Saya bilang, kenapa? Loh, kenapa kamu sudah takut anak juri ikut? Kan dia juga kan peserta seperti kamu. Hanya dia suruh pas selesai uh, pertandingan selesai dia menggambar ke Gavi ini dia suruh saya jemput pulang, saya mau pulang aja, saya nggak akan dapat juara, kamu positif thinking nak. Akhirnya dia dapat juara dua, kan Masya Allah. Jadi saya tetap memberikan ketenangan walaupun terlihat anak saya ini sudah tidak tenang. Jadi kita sebagai ibu itu tetap tenang. Dan bahkan kemarin dia ikut di Bitra, dia dapat juara satu umum juga. Masya Allah, ini karena kita selalu menghadirkan ketenangan, bukan kita yang ikut juga gawat dengan dia. Nah, kemudian anak saya yang Pasha ini, dia sempat kehilangan suara. Jadi anak saya Pasha ini, dia sudah hafiz Quran dan sekarang sudah lagi kuliah ya di Madinah. Itu nggak bisa lagi menjadi imam di masjid. Dia tidak bisa lagi menjadi imam. Akhirnya saya bawa dia ke dokter sampai apa itu periksa endoskopi, sampai dia juga di rumah sakit itu diisolasi, dan akhirnya kami juga sempat bawa dia ke Jakarta ke rumah sakit Cipto di Jakarta. Akhirnya dia bilang, Mam, ini kan Nabi Ayub aja lebih dari ini. Kita sudah berusaha, tapi nah ini anak saya, kita sudah berusaha, tapi biarlah ini kadarullah, Allah sudah menjadi, kita terima, kita ridho atas uh, semua apa yang Allah takdirkan untuk kita. Dan Masya Allah teman-teman, itulah jadi satu saat juga karena anak saya ini kan mendaftar di Madinah, pernah tertolak beasiswanya itu tertolak, dan saya waktu itu gunakan ini karena sudah belajar MR, saya gunakan garpu tala. Ketika saya garpu tala, keluarlah di paling bawahnya itu, dan disitulah hati saya bergetar bahwa semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi saya di sinilah saya sudah tertulis, ngapain saya galau? Nggak perlu saya galau. Nah, kemudian jadi dengan garpu websitenya itu diupdate. Jadi semua mereka yang dapat beasiswa itu tertolak, tertolak. Jadi itu naik turun kegelisahan kita ya. Pikiran kita kadang sudah masuk ke dalam tidak positif. Kemudian bisa jadi positif lagi dengan ilmu magnet rezeki ini, dengan selalu masuk di dalam dunia kuantum. Jangan masuk di dalam dunia realita. Nah, kemudian juga ada testimoni dari salah satu Ibu Mary, teman saya, dengan, wah Mama Sarah, wow keren ini, kan di magnet rezeki itu ya, ketika kita mendapat sesuatu kabar yang kurang enak, kita bilang, wow keren.
Ketika saya katanya berkumpul dengan keluarganya di Gorontalo, terus tiba-tiba anaknya 2 tahun ini didorong oleh ponakannya yang 6 tahun, didorong kena batu berdarah. Dia hanya gini, wow keren. Wow, keren. Ambil tisu, dilap, diperban, apa semua. Kemudian dia masuk kamar. Baru dia menangis. Ya Allah, apa salah saya ketika anak saya begini? Itu mereka kakak beradik itu, kakak-kakaknya itu heran melihat dia. Karena biasanya di bang saya kalau kejadian begini, saya langsung, ya Allah, kenapa kamu? Nanti tuh saling marah-marah sambil sampai gontok-gontokan itu menyalahi orang lain karena gara-gara anaknya begitu berdarah. Tapi apakah menyelesaikan masalah? Menyelesaikan persoalan? Kan tidak. Akhirnya hadirlah energi terenyuh kakaknya itu. Jadi sayang melihat dia. Kakaknya kasih hadiah, besoknya kasih mukena. Mukena itu setelah dia lihat itu harganya 1.800.000 loh. Kan keajaiban ketika dia wow keren. Jadi benar-benar kita bagaimana membuat pikiran kita tetap positif dalam keadaan apapun. Kemudian ini ada teman-teman saya ini semua ini testimoni. Nah, ini ada salah satu ibu Ahmad Rezeki dan dia punya anak ini anaknya ini speech delay tidak bisa bicara dan regulasi emosinya itu tidak baik ya. Saya itu melihat karena dia juga dari segi ekonomi juga kurang mampu, untuk saya rekomendasi ke klinik itu itu butuh biaya yang tidak sedikit ya. Jadi saya cuma hanya mendoakan saja dia. Ketika ibunya ikut, energi ibunya itu menjadi positif, pikiran ibunya itu menjadi positif. 2 tahun kemudian saya ketemu anaknya ini bisa bicara. Saya itu sampai heran karena saya biasa terapi anak-anak di sekolah saya itu yang nggak bisa bicara itu bertahun-tahun. Bahkan nggak, tapi ketika ibunya itu positif pikirannya, anaknya itu, saya tanya sama ibunya, apa apa yang kau bikin anak ini bisa bicara? Mungkin saya karena saya sudah positif. Itu saya bilang. Jadi energi ibunya itu berbeda, sudah berbeda. Jadi dulu suka marah-marah, suka ngata-ngatain orang, itu sudah berbeda, sudah banyak sholat tobat. Dan ibunya ini masya Allah paling rajin untuk garpu talah. Nah ini cerita sedikit tentang anak saya. Anak saya ini Sarah sudah lulus, keterima di Monash University. Tinggal nunggu sponsor beasiswa. Kemarin sempat ikut LPDP dan ketika adiknya yang dari Madinah ini pulang, adiknya itu sempat ngomong sama saya, Mama, kakak mau dikirim kalau lulus beasiswanya keluar, kakak mau di ke Australia. Mama itu negara kafir loh, Mam. Di sana nggak ada tidak mudah dapatkan masjid, tidak mendengar ajan, lingkungannya seperti apa. Mama ingat kita 4 tahun setengah di Australia, berapa banyak syariat, berapa banyak perintah Allah yang kita tinggalkan. Mami dan Dedi tinggalkan. Saya berpikir teman-teman, ya Allah ada rasa ketakutan dalam diri saya. Ya Allah, bagaimana doa saya di antara dua anak ini? Doa saya, dia bisa lulus ke sana karena dia belajar PAUD di sana. Tapi di sisi lain ada di situ saya masuk lagi ke dunia kuantum. Ya Allah, saya serahkan kepadamu. Ya Allah, engkau pemberi jalan terbaik bagi anak-anakku. Anak saya ini peluang sangat besar 99% itu lulus. Subhanallah. Tanggal 20 Juni kemarin. Sebelumnya itu anak saya ini, saya heran kok dia beli gitar. Itu gitar kan melalaikan. Melalaikan, saya bilang ini anak sudah camp, sudah apa kok. Bukan menuju ketakwaan, tapi menuju kelalaian. Tambahlah saya dijeruk nipisi perasaan saya. Dia ke negara kafir dengan musik-musiknya ini. Dia tak akan tambah kelalaian. Dan tanggal 20 kemarin pengumuman dan dia tidak lulus. Tapi saya merasa bersyukur karena inilah jawaban Allah. Allah membuat anak saya ini tidak lulus, tapi karena Allah sayang. Karena adiknya juga itu berdoa. Adiknya yang satu juga berdoa semoga kakak tidak lulus. Dan juga jadi pelajaran sama kakaknya. Karena dia sudah tidak mendekat kepada Allah. Dia mulai menjauh dari Allah. Sholatnya mulai tertunda-tunda. Dia sudah tahu ilmu MR. Ini kesalahan saya. Jadi Masya Allah teman-teman. Dengan kejadian ini, Masya Allah, tetap saya merasa sebuah keajaiban. Karena kalau saya ngelarang, misalnya lulus, tuh saya ngelarang.
dia bisa stres loh. Tapi ini kan bukan saya yang melarang, dia tidak lulus, otomatis tidak jadi pergi. Nah, itu temannya. Marilah kita menjadi ibu juga yang melepas luka batin kita masa lalu. Masa lalu kita itu tidak bisa kita ubah, tapi kita mengubah masa depan. Kita menjadi ibu yang sudah positif. Kita lepaskan masa lalu, karena masa lalu itu tidak bisa dirubah. Yang bisa kita rubah itu masa depan. Ibu yang terbebas dari luka batin, dia bisa menjadi ibu yang seutuhnya. Bisa ibu yang tidak mewariskan luka batin lagi kepada anak-anaknya nanti. Demikian dari saya, Pak Ustadz, kepada ibu-ibu yang nanti tanggal 11 Juli akan ada training, seminar dan training magnet rezeki. Ikut ibu-ibu. Karena ketika ikut, kita bisa ada sesi garpu tala, bagaimana sesi untuk melepas luka batin agar kita bisa menjadi ibu yang seutuhnya. Terima kasih, demikian dari saya, Pak Ustadz. Alhamdulillah, insya Allah. Terima kasih Bunda Silviani dengan energi yang luar biasa, ya sinyal, lalu suara dan sebagainya. Tapi materi pagi ini tersampaikan dengan baik. Insya Allah poinnya yang Ibu bisa dapat tentang kedahsyatnya dunia kuantum ya. Gimana membangun konektivitas dulu, keterhubungan kita dulu dengan anak dan keluarga, baru kita mengkoreksi gitu ya. Nah, ini poin yang luar biasa banget nih. Insya Allah Bapak sekalian dapat terima sekali lagi. Kalau mau ada yang sharing-sharing, boleh Bapak sekalian disampaikan. Mau yang ada pertanyaan dan sebagainya, silakan. Insya Allah dimudahkan. Jadi pelajaran ternyata Putri Bunda Selvi juga sudah sampai kelas camp loh ya. Artinya ilmu itu sudah Ya, masuk gitu ya. Ternyata di aplikasinya juga penuh tantangan gitu ya. Penuh tantangan sehingga luar biasa Pak Ustadz. ya Saya salah sempat lagi berpikir dulu ya, ya. sudah ketemu Pak Nas, udahlah. Ternyata kita ibu-ibu itu kita jaga aja. Ketika kita selalu positif, terus anak kita tidak positif, dia akan tervibrasi. Anak kita akan ketarik. Anak kita akan dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang membawa mudarat bagi dia. Masya Allah. Yes ya, Semoga salah ya. anakku bisa ikut bersama aku magnet rezeki ini ya Allah. Amin, amin Bu Rusni. Semoga anak-anak kita ini bisa belajar. Tapi ingat, jangan kita ketika kita belajar terus kata Pak Nas ya, wah bagus ketika kita terima ibu, bagus ilmu ini dipelajari oleh anak saya, suami saya, itu akan jadi mental block. Jadi kita dulu yang positif. Ketika kita positif, tervibrasi ke orang sekeliling kita. Orang sekeliling kita akan masuk juga, akan jadi positif. Kayak bagus, kayak Ibu Mary tadi loh. Ibu Mary itu dia ibu-ibu yang kata dia keset kaki itu Pak Ustadz di rumahnya dia ada ukurannya. Nggak boleh miring berapa derajat tuh langsung ibunya tuh marah-marah. Dia orang yang perfeksionis. Tapi ketika dia ikut MR, ibunya itu dia ada perubahan 50%. Suami dan anak-anaknya bilang, aduh mama ikut terus dong, Mahanet Rezeki. Anak-anaknya jadi bahagia semua ketika ibunya jadi positif. Masya Allah. Jadi penting sekali kita ibu-ibu ini, kita jadi ibu-ibu yang positif. Lepaskan semua dendam, iri, benci di masa lalu sama siapapun. Lepaskan itu karena akan mempengaruhi vibrasi positif kita. Bukan anak-anak kita yang kita atur-atur, bukan diri kita yang diatur. Coba ibu-ibu atur anak-anak. Aduh, saya itu ketika ada yang tidak beres, ada tidak baik saya lihat sama anak saya gelar sajadah. Gelar sajadah, nangis di atas sajadah. Saya menulis, ya Allah, kok kenapa anakku begini? Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balikan hati. Ibu-ibu tidak mudah, ibu-ibu menghadapi anak-anak kita ini. Di zaman sebelah fitnah sekarang tidak mudah. Kita harus belajar. Ada yang mau bertanya mungkin? Oh ya, Masya Allah, tabarakallah keren Bunda vibrasi bagi kami Ibu-Ibu Magnet Rezeki, Ibu Sri Astriati, Ibu Priyuni. Assalamualaikum Bunda. Ya dimaksud dengan kekuatan pikiran, apakah di setiap saat selalu dipikirkan dan didoakan? Terus bagaimana jika banyak yang harus dipikirkan? Apakah itu dilakukan secara bersama-sama? Ya, Bunda. Jadi ketika
Kita nggak usah suruh anak kita, kamu juga doa ya. Biarkan dia, karena anak-anak kita ini kadang mereka tidak mudah diatur, karena mereka juga merasa dia juga bisa. Saya bisa loh. Kita ingat juga cerminan diri kita yang lalu, kita merasa paling pintar. Nah, anak-anak juga kadang begitu. Kita masuk aja, kita atur dalam dunia kandung, kita bayangkan, ya Allah, ridhoi perjalanan anak saya. Ingat doanya ibunya Imam Bukhari, ibunya Sesudais. Ingat semua doa-doa mereka. Kita menjadi ibu-ibu yang bertakwa. Rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Mertua saya itu, saya lihat anaknya itu bisa sampai ke luar negeri itu karena ridho orang tuanya. Dan akhirnya ketika anak saya si Sarah ini nggak lulus, duduklah kami evaluasi. Kata bapaknya gini, kamu pikir ketika ibumu nangis loh ngelihat kamu beli gitar, saya nangis ibu-ibu. Itu kan sudah merasa saya nggak ridho lagi kan sama dia. Ketika saya tidak ridho, dia tidak lulus. Dan coba bayangkan, papa dulu sama mama, kami nggak punya uang, tapi karena ridho orang tua, saya nggak tahu kenapa waktu itu diberi petunjuk sama Allah jualan kalender, jualan baju, jualan hiasan-hiasan, dan bisa laku semua untuk membiayai kuliah saya dan adik-adik dan bisa tes di zaman itu yang internet seperti apa. Belum ada internet di zaman itu. Saya jurusan matematika dan tesnya bahasa Inggris saya bisa lulus di zaman itu. Karena apa? Ridho orang tua. Jadi betapa ridho orang tua ini ibu-ibu. Ketika orang tua kita ridho, triangle miracle. Kita maksimalkan itu. Ridho. Kita minta soal ridho. Suami, ridho orang tua. Ketika Allah ridho, kun fayakun itu ajaib, keajaiban akan datang. Masya Allah, ini Ibu, siapa lagi nih yang punya pertanyaan? Itu di chat Ini terakhir Bunda ada kalau pertanyaan. bagus sih kalau anaknya juga disuruh berdoa, anaknya juga disuruh berdoa, bagus juga. Tapi tidak mudah ya kita menyuruh anak-anak. Kita aja dulu, kita yang maksimalkan. Masya Allah, Bu Sherly, mau Bu Bella, Masya Allah. Anak saya itu hobinya balap, jadi joki, tapi saya sebagai orang tua kurang setuju. Saya takut Umi karena saya pernah kecelakaan dan menyebabkan saya cacat seumur hidup, kaki dan tangan saya patah. Tapi alhamdulillah masih diberi sehat, saya bisa jalan meski nggak sempurna. Bagaimana agar bisa mengikhlaskan anak saya menjalani hobinya, mohon solusi. Jadi ibu masuk aja di dunia kamu untuk kuantum, ibu ambil catatan, ibu tulis semua kekhawatiran ibu itu, dan setelah itu kekhawatiran ibu itu, kalau ibu sudah tahu garputala, ibu garputala dan serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Itu saja. Dan biarkan Allah, kita jangan mendikte Allah ya. Kayak saya, anak saya tadi, ya Allah, dia ini peluang besar lulus loh. Sudah dapat LOA dari sana. Untuk dapat LOA itu dia sudah nggak tes kayak skolastik apa segala macam itu. Langsung wawancara. Tapi bisa berubah 180 derajat. Itu apa? Ada energi positif kita sebagai ibu, harapan kita di situ yang bekerja, yang melangit kepada Allah. Nah, Assalamualaikum Bunda, gimana cara kita agar nggak kesal sewaktu membangunkan sholat subuh, padahal sudah 6 tahun disiplin di pondok sholat sholat 5 waktu. Ketika di rumah seperti lalai bun, sholatnya telat-telat. Tolong Bunda, kita sudah doakan belum maksimal. Ya, kita berpikir lagi. Ketika saya juga seperti itu, saya seperti itu juga Bunda. Ketika eh, kami melihat anak saya itu beli gitar, saya sama suami saya sampai berkata sama saya begini, kalau dia lulus nggak boleh pergi, nggak boleh pergi. Kalau dia pun lulus begitu. Tapi saya bilang sama suami, Pak, ingat ada apa yang salah dengan diri kita sehingga anak kita seperti ini. Kembali garis kebenaran. Saya tetap ketawa sama anak saya. Tapi sekarang dia punya ada rasa bersalah. Karena dia melihat saya selalu sholat. Selalu tetap buka pintu dia, mama lagi di atas sajadah, duha.
itu sholat on time. Jadi biar kita yang atur diri kita. Kita cuma bilang begini, rezeki itu ketika kita taat kepada Allah. Itu, Masya Allah, keren banget. Jadi ibu tetap positifkan diri ibu. Kita cuma hanya bilang ke anak, kamu kok lebih jauh dari Allah. Kita doakan ya. Assalamualaikum Bunda, anak saya 10 tahun di pondok sekarang malah nggak mau pesantren. Nah, kembali lagi, apa yang salah dengan diri kita? Garis kebenaran apa? Dosa-dosa kita? Kok anak kita tidak mudah diatur? Para sahabat dulu katanya ya, ketika mereka tunggangan mereka itu berubah jadi tidak baik, mereka berpikir, apa yang ontanya kok begini-begini? Apa yang salah dengan diri saya? Kok onta ini jadi begini? Nah, kita juga seperti itu. Anak kita itu berbuat yang tidak baik itu karena ada dosa kita di situ. Kita sholat tobatkan satu persatu anak kita. Oke, oke. Pusat tulisan semua. Oke, dahsyat. Mohon maaf. Oke, terima kasih semua. Oke, mungkin ada yang mau bertanya langsung dari chat-chat ini sudah. Ya, silakan teman-teman. Saya waktu ini ya 5 menit ke depan ya. Jam 7 pagi kita. Boleh kalau mau buka audio silakan teman-teman. Open audionya, open mic-nya boleh. Selalu ingat ya, anak-anak itu adalah fitnah bagi kita, ujian bagi kita. Jangan sampai kita terlena dengan anak-anak dan kita lupa kepada Allah. Niatnya Om gimana sholat juga. tobatnya jika untuk anak-anak? Jadi sholat tobatnya ya lebih ke, ya Allah, saya ridho. Mungkin kita ada pernah kan memendam rasa marah kepada anak-anak. Jadi ya Allah, anak saya yang pertama ini ya Allah, saya maafkan. Dia punya pernah salah kepada saya maafkan, saya ridho dia ya Allah. Saya ampuni apapun salahnya, saya ridho sama dia. Itu aja. Kalau saya itu sih. Yes, oke ya. Jadi kalau bisa juga nih dilakukan ibu bapak-ibu semuanya yang punya anak-anak masih eh, ya anak di rumah kita ya bareng gitu ya. Itu sebelum tidur teman-teman. Nah, sebelum tidur itu doakan, berikan ridho kita kepada mereka semuanya. Gitu. Benar, benar Bu. Oh, aku udah ridho dengan anakku si ini sebut namanya. Berikan ridhomu kepadanya ya Allah, muliakan segala urusannya gitu ya. Di sebelum tidur itu ada energinya keren banget. Oh, Bu Ina Makassar silakan dibuka aja mic-nya Bu Ina. Mohon maaf Ustaz, saya oke. Ya, Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bun, saya mau tanyakan. Em, saya kan ada 4, alhamdulillah ya anak perempuan semua. Terus saya di sini tinggal apa bisa dibilang kayak serumah dengan mertua dan tantenya. Terus saya kan berusaha bagaimana supaya anak-anak saya bisa lebih patuh, terus tidak semua juga keinginannya saya turuti, kayak main gadget saya batasi, terus jajan di warung-warung juga saya batasi. Tapi terkadang saya sudah melakukan itu, tapi neneknya sama ini tantenya senang itu menuruti apa saja kemauan cucunya, meskipun misalnya sudah main gadget sejak apa sebentar, terus saya tegur kalau dia pergi di rumahnya tantenya dikasih lagi kalau anaknya minta. Nah itu bagaimana sebaiknya sikap saya terhadap ini eh, tantenya ini. Terima Oh ya, kasih. Ibu Ina sudah pernah ikut training magnet rezeki? Oh ya, nggak kedengaran ya Bu Ina. Jadi gini ya, teman-teman. Mau saya dikunci lagi ya mau punya. Ya, jadi begini ya teman-teman. Memang tidak mudah, apalagi kita serumah dengan mertua, dengan tante-tantenya itu, dan anak-anak itu, apalagi yang masih anak kecil, jangan kan anak kecil, anak semua anak lah, walaupun sudah besar itu, dalam pola asuh itu harus pola asuhnya itu harus satu visi misi, satu nggak boleh yang satu iya, yang satu tidak. Nanti anak-anak ngelihat, oh nenek baik, mama jahat. Ngerti gitu, maaf ya, kata-kata tidak positif. Nenek baik. Oh, kalau sama nenek, saya menangis,
Nanti bisa ada. Kalau sama mama saya nangis pun nggak ada. Anak akan melihat pola kita itu. Jadi memang tidak mudah ini. Nah, untuk mudah menghadapi ini persoalan seperti ini, kembali lagi kalau kita belajar ilmu MR, insya Allah kita bisa menghadapi orang seperti apapun. Kita kembali ke spiritual meter. Nah, neneknya ini kita bisa ukur, bukan mengukur orangnya, menjudge orangnya ya. Dia minus berapa. Jadi kita bisa tutup ke situ. Sambil kita juga kasih pemahaman. Ini anak-anak ini kenapa nggak boleh dikasih gadget? Saya pakai jadwal loh, nenek. Jadwalnya ini. Jadi supaya ini. Jadi kita kasih alasannya. Kadang juga nenek-nenek ini karena mereka tidak paham. Karena mereka tahu bahwa ini membahayakan cucunya, pasti mereka nggak mau. Jadi mungkin lebih ke pertama ibu masuk dulu ke dunia kuantum. Sholat tobatkan dulu neneknya biar terkoneksi, nggak terputus, terkoneksi. Karena kalau dengan perasaan ibu Ina ini lagi dongkol sama neneknya terus ngomong sama nenek, Nek, nanti nggak boleh ya dikasih HP ini. Nanti sebentar nggak ada koneksinya, neneknya malah gini. Nah, kenapa kan HP gue? Terus kenapa kalau saya mau kasih? Itu kan cucu saya, kasihan ya. Nanti begitu. Tapi kan kalau vibrasinya Ibu Ina itu sudah positif, insya Allah itu dengan izin Allah pasti nyampainya pun positif kepada neneknya. Jadi seperti itu. Jadi orang-orang di sekitar ini kita nggak bisa atur di dalam dunia realita, tetapi dalam dunia kuantum bisa kita koneksi. Seperti itu, teman-teman. Gimana Bu Ina? Yes, cukup ya, Bina ya, soalnya ya. Oke, baik. Masih ada yang lain, teman-teman? Alhamdulillah, Bunda, anak saya tidak jadi ke ke, ke sekolah ke luar Luar negeri. negeri. Sih, oke. Yang kemarin ya. Iya. Beliau mention, oke, siap. Izin, oke, baik. Dan semuanya, oke ya, kita cukupkan jam 7.02 untuk semuanya. Insya Allah kita akan ada aktivitas ke yang lainnya. Ini hari Kamis ya, kami selalu optimis dengan masa-masa yang kita hadapi. eh, karena di masa yang depan itu, bagaimana fokus kita pada hari ini. Kalau kita bagus, insya Allah kita optimis di yang akan datang juga akan baik ya, bagus. Insya Allah, teman-teman semuanya, terima kasih atas segala sesuatunya kehadirannya para donatur-donatur yang ajaib ya para orang tua ajaib semuanya juga pemateri kita ya semua pemateri yang hadir insya Allah mendapatkan kebaikan dari SWT. Oke itu aja materi kita hari ini silakan Bunda Selvi langsung closing aja Bunda Selvi. Oke, makasih Pak Ustadz. Makasih juga teman-teman semua di sini. Mari kita menjadi ibu-ibu yang kuat. Dan kalau salah satu juga, saya juga sering lakukan ketika anak-anak ini tidak mudah juga diatur. Kita sedekah dan niatkan buat anak-anak kita. Ini sedekah di rumah bisa, sedekah ini ke MR box ini. Bisa kita lewat itu. Dan ibu-ibu, semua para orang tua di sini mungkin ada bapak-bapak juga. Mari kita melepaskan semua kebencian, dendam kita kepada siapapun di masa lalu agar kita menjadi orang tua yang seutuhnya. Dan saya menghimbau dan mengajak semua orang tua di sini untuk melukiskan kenangan indah di dalam diri anak kita. Saya menjadi konsultan parenting anak-anak ini. Banyak sekali ibu-ibu yang karena punya luka batin, mengeluarkan luka batin itu tidak mudah. Jadi kita sekarang jadi ibu jangan menggoreskan lagi luka batin kepada anak-anak kita yang sekarang ini. Karena tidak mudah mencabut itu semua. Jika sudah terlanjur banyaklah memeluk anak-anak kita. Banyaklah memeluk dan minta maaf kepada mereka. Agar insya Allah masa depan mereka itu bisa mendapatkan rezeki yang tertinggi, yaitu rezeki yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Insya Allah ya kita berjuang menuju ridho Allah rezeki tertinggi yang Allah berikan untuk semua hamba-hambanya yang apa yang sudah ridho dulu dengan tentuan Allah gitu ya. Nah, kita mau ridhonya, tapi kita nggak ridho di atas pemberiannya. Kita nggak ridho punya pasangan A, nggak ridho punya anak ini, nggak ridho punya kondisi A. Gimana Allah mau ridhoin kita gitu ya? Ya, ridho dulu kita dengan keadaannya. Insya Allah kita menuju kita ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih.
Ibu sekalian, barakallahu fiik. Terima kasih sudah hadir ya. Ini di hari 10 Muharram, Masya Allah. Selamat berpuasa, bagi berpuasa yang mungkin sedang ada kegiatan santunan anak yatim, ada kegiatan berbagi dan sebagainya. Terima kasih ya. Insya Allah sukses, berkah semuanya dan menjadi satu penambah amal kebaikan kita. Baik, terima kasih atas nama Amar Rezeki, Amar Peduli, Amar Bok, juga atas nama atas nama Khadijah Rezeki, atas nama para materi, pengawal rezeki, juga para donatur. Sekalian kami sampaikan terima kasih sudah mendikasir. Kita buka tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdihi, subhanallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Solicen. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Satu Selamat Licen. batin. Muharram Terima dengan kasih Ustadi, terima kasih Ustaz. Marbok, silakan sini ya. Terima kasih Ustaz Solicen. Siap. Bismillah ya. Silakan. Hmm? Ya, yang mau membersamai Marbok Terima pagi kasih ini. ya Bunda Selviani. Langkah ini ku tapakan penuh harap hamasa menuju rumahmu ya Allah di tanah suci penuh hikmah. Air mata jatuh perlahan di antara doa dan rasa. Ku tahu engkau dekat, lebih dekat dari segala. Tak terhitung doa yang ku panjatkan dalam sujud malam penuh keheningan. Ku titipkan cintaku, langitkan mimpi padamu yang maha membolak-balikan hati. Di Baitullah ku temukan cahaya, magnet rezeki dari langit terbuka. Bukan sekadar harta, tapi tenang jiwa. Itulah keajaiban cinta darinya. Di hadapan ku lupa semua luka, yang tertinggal hanya rahmatnya yang nyata. Ku pasrahkan hidup sepenuhnya, jiwa menuju surga lewat jalannya. Setiap takbir menggetarkan dada, tiap langkah zikir menyatu dalam makna. Aku hanyalah hamba yang hina, namun dipanggil, diberi cahaya cinta. Ya Allah, jika rezeki adalah jalan kembali kepadamu, maka luaskanlah. Jika ujian adalah cara mendekat, maka tabahkanlah. Di Baitullah temukan cahaya, magnet rezeki dari langit terbuka. Bukan sekadar harta, tapi tenang jiwa. Itulah
keajaiban cinta darinya. Di hadapan Ka'bah ku lupa semua luka, yang tertinggal hanya rahmatnya yang nyata. Ku pasrahkan hidup sepenuhnya, jiwa menuju surga lewat jalannya. Di Baitullah ku temukan segalanya. Menuju rumahmu, ya Allah. Oke, ya tutup ya. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Melihat bahasanya ya. Izin and meeting for all kita semuanya.